Sekarang kita akan menjahit dan memasang kerah jas bagian atas. Untuk kerah atas bagian belakang yang terdiri dari dua bagian kiri dan kanan, kita jahit tengahnya dengan ukuran yang pas yang sudah diperhitungkan dengan kerah luarnya. Cara menjahitnya adalah awalnya dikunci dengan maju mundur maju, lalu nanti pada bagian akhir juga jahitan dikunci lagi dengan maju mundur maju. Kita jahit antara kerah yang luar atau yang depan dengan kerah yang dalam atau kerah belakang. Yang dijahit adalah bagian tepiannya dan setengah dari sampingnya. Kenapa cuma setengah? Karena bagian yang setengah jadi kerah atas dan yang setengah ikut kerah bawah. Baik, kita jahit tepiannya, dijahit tepinya, maju mundur maju, dijahit dengan rapi dan pelan. Kerah yang di luar dan kerah yang di dalam kita satukan. Bagian yang sambungan direbahkan, bagian yang sambungan direbahkan, dilanjut sampai ke pinggir, ke tepi kerah, dilanjut lagi dan dikunci. Untuk jahitan kiri dan kanan itu hanya setengah dari lebar kerah, karena setengah lebar kerah ini nantinya akan digandeng dengan kerah bawah. Jadi dari lebar kerah yang setengah di ujungnya adalah merupakan kerah atas, dan yang setengah di bagian bawahnya adalah gandeng dengan kerah bawah. Perhatikan cara menjahitnya. Untuk ujung kerah yang kiri maupun ujung kerah yang kanan diperlakukan atau dijahit sama, yaitu setengah lebar kerah ikut kerah atas, dan yang setengah lebar kerah adalah ikut kerah bawah. Jadi dikunci pada titik setengah lebar kerah tadi dengan jahitan maju mundur maju. Nah, setelah dijahit nanti jahitan itu direbahkan. Jahitan direbahkan ke arah belakang. Jahitan direbahkan ke arah belakang, yaitu menyatu dengan yang sambungan kerah, menyatu dengan kerah sambungan kiri kanan. Jadi direbahkan ke belakang, kemudian dijahit mepet sekali dengan jahitan, tapi ikut kerah bagian belakang. Dijahit mepet, menempel pada jahitan, tapi jangan berimpit. Ikut kerah belakang, ikut kerah yang di dalam. Mengapa dijahit direbahkan? Tujuannya adalah supaya nanti kerah jas ini bagian luarnya menjadi rapih. Bagian luarnya menjadi rapih, tidak kelihatan jahitannya, karena jahitan agak ketarik ke belakang. Nah, kalau tidak direbahkan, nanti garis lipatannya menjadi seimbang antara bagian yang di luar dan bagian yang di dalam, sehingga sambungannya tampak. Yang demikian kurang rapi. Tujuan dari jahit yang mepet pada jahitan tadi adalah untuk merebahkan kampu jahitan ke arah belakang, supaya nanti
kerah bagian belakang lebih ke dalam sedikit dan kerah yang di luar menjadi tampak rapih. Untuk bagian ujung kerah dipotong supaya nanti bentuknya menjadi bagus ketika dibalik. Jadi bagian ujung pojokannya dipotong, kemudian disetrika untuk merebahkan tadi. Untuk merebahkan, kerah dibalik dan disetrika. Perhatikan, ujungnya harus lancip. Bagian yang mengganggu dirapikan dengan gunting. Bagian yang mengganggu kurang rapi dipotong pakai gunting. Nah, potongan ini adalah untuk memisahkan antara kerah yang masuk kerah atas dan kerah yang tersambung dengan bagian kerah bawah. Nah, bagian dalam direbahkan dulu. Kampuh jahitan tepi juga sudah direbahkan ke arah belakang, jadi ke arah bagian yang sambungan. Dengan demikian bagian luar, kerah bagian luar menjadi halus, tidak kelihatan sambungannya karena lipatan akan ketarik ke belakang sedikit akibat jahitan tadi. Kalau tidak dijahit nanti hasilnya jahitannya pas di tengah jadi seperti lapis 2, kerahnya seperti lapis 2 kurang rapi. Kalau demikian, kalau ditarik itu kerahnya seperti tipis dan rapih karena sambungannya jahitan itu agak ketarik ke belakang. Bentuk kerah atas sudah jadi, sudah siap. Pada pinggiran kerah, tepi kerah itu yang setengah dari ujung adalah masuk kerah atas, yang setengahnya lagi digandeng dengan kerah bawah. Mari kita lihat kerah bawah. Itu adalah bentuk dari pola depan jas, ikut pola depan jas yang kemudian digandeng. Nah, sekarang kita akan menjahit kerah atas. Awalnya yang harus disamakan adalah posisi sambungan jas belakang pada garis sambungan pola jas belakang berimpit dengan sambungan kerah atas. Perhatikan, kerah atas sampai ya, itu merupakan bagian dari kerah atas. Dijahit pelan-pelan mulai dari titik tengah sambungan antara kerah dengan sambungan pola jas belakang. Harus berimpit sambungannya sebagai patokan sehingga dijahit dari tengah. Dijahit dengan hati-hati, lalu sampai ke ujung dari pertemuan antara kerah atas dan kerah bawah. Nah, di titik ini dikunci karena ini pertemuan antara kerah atas dan kerah bawah. Jahitan dikunci mundur maju. Perhatikan, setelah dibalik, bagian yang kurang rapi atau mengganggu digunting supaya hasilnya tetap rapi. Sebagian pinggiran kerah ini masuk gandeng dengan kerah bawah sehingga digandeng, dijahit ikut kerah bawah yang separuh. Perhatikan, yang separuh akan masuk kerah bawah dan yang separuh dari
tepi atau lebar kerah masuk kerah atas, dan separuh dari lebar kerah masuk kerah bawah. Perhatikan cara menjahitnya. Nah, mundur, kemudian maju sampai setengah kerah bawah. Jadi kerah bawah juga yang setengah menyatu, yang setengah nanti gandeng dengan lapisan kerah bawah yang bagian dalam. Nah, perhatikan, itu kan dari lebar kerah itu yang setengah menyatu antara atas bawah, yang setengahnya menyatu atas bawah, yang setengahnya berpisah, yang satu ikut atas, yang setengah lagi ikut bawah. Nanti setelah sambungan dari kerah bawah bagian dalam digandeng akan jelas. Nah, kita lanjutkan. Ini dari tengah ke sisi yang sebelah kan belum dijahit, sama dengan yang tadi. Dari mulai titik tengah dari kerah itu kita jahit ke pinggiran, ke tepi dari ya, dijahit ke dudukan tepi sampai pada pertemuan. Nanti juga pada pertemuan kerah atas dan bawah dikunci dengan jahitan mundur maju. Nah, di sini mundur maju, potong dulu, lalu dirapikan dengan dibalik supaya jelas posisinya. Dari lebar kerah atas itu nanti yang setengah ikut kerah atas dan setengah lebar ikut kerah bawah. Seperti tadi, diulang lagi, hanya ini untuk sebelah kiri dan kanan yang sama. Silakan diperhatikan cara menjahitnya. Hanya setengah dari lebar kerah atas ikut kerah bawah. Hasilnya seperti yang sebelah, dimana dari lebar kerah atas ini separuh ikut kerah atas dan separuh ikut kerah bawah. Kemudian disetrika supaya rapih dan mudah dilanjutkan menjahit jasnya. Perhatikan cara menyetrika, direbahkan jahitannya. Direbahkan jahitannya tujuannya supaya halus rata, tidak ngumpul dan tidak bergaris-garis jadi nggak rata. Jadi dibuat rata, direbahkan, kambuh jahitannya direbahkan supaya rata, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Yang sebelah juga dilakukan yang sama, direbahkan dan disetrika supaya halus, rata dan mapan. Perhatikan cara menyetrikanya, direbahkan. Lebar kerah atas itu setengah ikut kerah atas, setengah ikut kerah bawah. Sekarang kerah jas bagian atas sudah terpasang dan dilanjut untuk memasang kerah jas bagian bawah pada sesi berikutnya.